Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Bapa, apabila Engkau masih memberi kesempatan untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu, dan sekarang waktunya untuk kami belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa, roh-roh jahat di udara yang akan memalingkan pikiran dan hati kami dari kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Mari Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu pagi ini, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kembali saya akan membawakan firman yang saya beri judul Torah di Perjanjian Baru. Saat ini kita melihat satu kenyataan bahwa banyak orang yang beranggapan bahwa Perjanjian Baru itu terkenal dengan kasih karunia, sedangkan Perjanjian Lama itu Torah. Artinya sekarang kita hidup pada Perjanjian Baru, artinya Torah itu tidak berlaku. Apakah benar demikian? Sehingga menimbulkan banyak perpecahan di dalam gereja, sampai yang satu menyalahkan yang lain. Saya tidak akan mengajarkan doktrin gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya akan mengajarkan kebenaran firman Elohim. Sebetulnya hal ini sudah pernah saya sampaikan, tetapi dengan cara yang berbeda. Tapi hari ini saya akan menyampaikan yang intinya bahwa di dalam Torah atau di dalam Perjanjian Lama itu ada kasih karunia, Ken. Nah, di dalam kasih karunia ada Torah. Kenapa? Karena antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau terpisah, kita bisa mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu sudah berlalu. Artinya Perjanjian Lama itu sudah kedaluarsa, sehingga perlu ada Perjanjian Baru. Nanti pada akhirnya Perjanjian Baru kedaluarsa, lalu ada kitab yang lain yang menyempurnakan. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, seperti yang seringkali saya katakan antara Bapa, Putra, dan Ruach HaKodes. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 itu satu adanya, ya. Jadi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti yang tadi saya katakan, di dalam Torah atau Perjanjian Lama ada kasih karunia, dan di dalam kasih karunia ada Torah. Contohnya, saya ambil dua saja. Yang pertama di dalam kitab Injil Matius atau Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga atau ke Samayim. Artinya bahwa orang yang menyebut Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu pasti masuk kerajaan Samayim, kerajaan sorga. Tetapi ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Ketika firman mengatakan bahwa siapa yang memanggil Yeshua Tuhan itu pasti masuk ke dalam kerajaan sorga, itu kasih karunia. Karena seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, tidak ada manusia satupun di atas muka bumi yang benar. Kita ini bisa masuk surga karena dibenarkan oleh Yeshua HaMashiach yang sudah rela berkorban mati di atas kayu salib. Itu di dalam khotbah saya pada minggu-minggu yang lalu. Nah, tetapi bukan hanya sampai di situ, itu masih koma. Ada Torah, yaitu dikatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan sekedar kasih karunia, tetapi ada Torahnya.
ya. Kemudian satu lagi di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 misalkan. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1, di sana dikatakan di dalam kitab suci yang saya bawa, Indonesian Literal Translation, mengatakan, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasia Yeshua. Artinya ketika kita mengakui Yeshua Hamasia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yeshua Hamasia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, maka di situ kita mendapatkan kasih karunia, tidak ada penghukuman bagi kita. Itu kasih karunia. Tetapi masih ada Torahnya, karena ini tidak terputus sampai di sini. Di dalam kitab Brit Kadasa yang saya miliki di sana berbunyi, Alken Evo Ein Asma Latvekim Be Yeshua Hamasia. Jadi bukan sampai di situ, tetapi ada kelanjutannya, Hamid Halkim Selo Kabasar Ela Levi Harua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Hamid Halkim Selo Kabasar Ela Levi Harua. Jadi orang yang masuk surga yang pertama pintunya adalah Yeshua Hamasia. Karena Yeshua Hamasia juga mengatakan akulah pintu. Artinya hanya satu-satunya dia pintu menuju ke kerajaan sorga, yaitu yang tidak hidup menurut daging, artinya hidup menurut maunya sendiri, tetapi yang ada di bawah pimpinan roh. Tentu saja yang dimaksud di sini bukan roh setan, tetapi roh Tuhan yang mengajarkan manusia hidup baik, manusia berubah, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di dalam kasih karunia ada Torah. Yang perlu saudara pelajari adalah apa itu Torah. Dengan Taurat itu diterjemahkannya Taurat. Nah, saya akan beritahu kepada saudara, Torah itu apa? Torah itu huruf Ibraninya Tau, Waw, Res, dan He. Torah belakangnya H, ya. Torah itu artinya pengajaran atau hukum. Ini artinya. Tetapi kalau Taurat, Tau, Waw, Res, Tau lagi. Jadi yang membedakan hanya huruf belakangnya saja. Kalau Torah itu huruf belakangnya H, kalau Taurat itu huruf belakangnya T. Jadi Torah itu artinya pengajaran atau hukum, tapi kalau Taurat itu artinya teori. Sedangkan Torah yang tadi saya katakan pengajaran atau hukum, kalau kita melihat di dalam Google Translation, di sana diterjemahkan Alkitab. Nah, apa yang tergolong tentang Taurat atau teori ini? Jadi kalau Taurat itu artinya teori, kalau Torah itu artinya pengajaran atau hukum. Kalau diambil dari Google Translation artinya Alkitab. Kalau Taurat itu seperti Talmud, Zohar, Mitzvot, Kabalah, dan sebagainya, ya. Talmud pun macam-macam. Saya punya Talmud yang saya miliki ini Talmud Bavli, Traktat Rosh Hasana, Traktat Berakos, Traktat Sotah, Traktat Midos, Traktat Meilah, dan Traktat Kinin. Jadi ada banyak sekali. Itu adalah teori-teori. Itulah yang disebut dengan Taurat, bukan Torah, saudara-saudara. Dan yang perlu kita ketahui, Taurat itu ada Taurat Mose, ya. Ada artinya ada teori yang dimunculkan oleh Mose. Misalkan kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21, satu pasal. Tolong nanti saudara baca saja sendiri, karena kalau saya membaca cukup panjang. Ya, itu adalah Taurat Mose, teori yang dibuat oleh Mose. Ada teori yang dibuat oleh para rabi Yahudi. Jadi itu adalah Taurat, bukan Torah. Ya. Dan Taurat Mose itu adalah peraturan dari Mose. Kenapa dibuat seperti itu? Saudara akan terkejut kalau membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-21, satu pasal saja. Itu dibuat sebetulnya tujuannya agar tidak terjadi kriminal di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Tujuannya demikian, seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi,
nyawa ganti nyawa itu adalah Taurat Mose. Jadi Taurat Mose beda dengan Torah Yahweh. Sekali lagi saya katakan, Torah tidak pernah kedaluarsa. Yeshua sendiri ketika ada di atas muka bumi ini, beliau mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan Torah. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Di sana kalau saya membaca di dalam Brit Kadasa berbunyi Al-Taksevu ki batil hafer hatorah ohan fiim lo lehafer bati kiim lemalot. Yang kalau di sini diterjemahkan, jangan kamu mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Di sini menggunakan kata Taurat, tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani bukan Taurat. Jadi yang confuse atau yang membingungkan adalah karena antara Torah dengan Taurat ini diterjemahkannya Taurat. Di dalam Indonesian Literal Translation diterjemahkannya Taurat, ya, padahal di dalam kitab Ibrani itu Torah. Apa yang sudah saya baca tadi, itu Yeshua datang bukan untuk melanggar. Kalau dari kitab Ibraninya tadi terjemahnya, aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan tidak untuk melanggar, tetapi untuk memenuhi. Namun saya membuka di dalam Brit Kadasa yang versi Android, di sana dikatakan Al-Taksevu sebati levatel et hatorah o et hanviim lo bati levatel kiim lekayem. Jadi menggunakan kata lekayem. Lekayem itu artinya bukan hanya menggenapi melainkan melaksanakan. Artinya apa? Yeshua adalah satu-satunya pribadi yang melaksanakan Torah dengan sempurna. Jadi sekali lagi, Torah tidak pernah dihilangkan oleh Yeshua, tidak pernah ditiadakan, tetapi Yeshua lah yang melakukan dengan sempurna apa yang tertulis di dalam Torah tersebut. Nah, sekarang saya akan lebih maju lagi bahwa Torah itu ada di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama tentang perpuluhan dan dendanya. Kita membuka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19, Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Ini kisah tentang Zakai atau Zakius ketika dikunjungi oleh Yeshua. Saya baca dari ayat 1 saja supaya lebih jelas ceritanya, demikian bunyinya. Dan setelah memasuki Yeriko, dia melewati kota itu. Dan tampaklah seorang pria yang namanya disebut Zakai atau Zakius. Dan dia adalah seorang kepala pemungut cukai, dan dia adalah seorang yang kaya. Dan dia berusaha untuk melihat Yeshua. Siapakah dia, tetapi dia tidak dapat karena kerumunan orang itu, sebab tubuhnya pendek. Dan dengan berlari mendahului, dia naik ke atas pohon ara, supaya dapat melihat dia, karena dia akan segera melewati jalan itu. Dan ketika Yeshua tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas, dia melihatnya dan berkata kepadanya, Zakai, dengan bergegas turunlah, karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini. Dan dengan bergegas dia turun dan menyambut dia sambil bersukacita. Namun setelah melihat itu, mereka semua, tentu murid-murid dan orang-orang yang bersama dengan Yeshua pada saat itu, mereka bersungut-sungut sambil berkata, dia telah datang untuk tinggal bersama seorang yang berdosa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Zakai atau Zakius ini adalah pemungut cukai. Ayat yang ke-8 katakan, namun sambil berdiri, Zakai berkata kepada Tuhan, lihatlah, setengah dari apa yang menjadi milikku, Tuhan, aku memberikannya kepada orang-orang miskin, dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dan Yeshua berkata kepadanya, hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini, karena dia juga adalah anak Abraham,
sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi komitmen dari Zakai ketika dia tahu bahwa ada orang yang mengatai, kalau Yeshua tahu siapa dia itu kan orang berdosa, kenapa dia mau tinggal bersama orang yang berdosa? Maka Zakai syok, dia tidak ingin Yeshua meninggalkan dia. Maka dia katakan setengah dari apa yang menjadi miliknya akan diberikannya kepada orang miskin. Ini adalah komitmen Zakai sebagai orang yang menebus dosanya. Dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Karena Zakai melakukan Torah. Di mana itu? Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab Imamat, pasal yang ke-27, ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, dan apabila seseorang sungguh-sungguh ingin menebus dari persepuluhannya, haruslah dia menambahkan 1/5 atasnya. Ini adalah Torah atau hukumnya, saudara-saudara. Dan itu terulang kembali di dalam Bilangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dan mereka harus mengakui dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dalam hal ini Zakai mengaku dosa, maka separuh hartanya akan dia sumbangkan kepada orang miskin. Dan dia harus membayar kesalahannya secara penuh dan menambahkan 1/5 atasnya dan memberikannya kepada orang yang terhadapnya dia telah bersalah. Jadi jelas ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Zakai ini karena dia melakukan Torah. Artinya di perjanjian baru Torah masih berlaku. Karena Yeshua pun tidak pernah menggagalkan atau meniadakan Torah, saudara-saudara. Kemudian kita melihat lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-23, kita melihat apa yang diucapkan Yeshua, sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Matius pasal yang ke-23 ini adalah kecaman Yeshua terhadap para pemimpin agama. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan demikian. Celakalah bagimu hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai munafik, karena kamu memberi perpuluhan selasih dan adas manis dan jintan, dan kamu mengabaikan yang lebih berat dari Torah, yaitu keadilan dan kemurahan dan iman. Seharusnya lah melakukan yang ini tetapi tidak mengabaikan yang itu. Jadi apa yang tertulis dan diucapkan oleh Yeshua pada kitab Matius 23 ayat yang ke-23, Yeshua tidak menyalahkan ahli Torah dan orang Farisi dalam mengembalikan perpuluhan, sama sekali tidak. Tetapi yang disalahkan karena walaupun mereka mengembalikan perpuluhan, tetapi mereka tidak adil, tidak ada kemurahan dan tidak memiliki iman. Ini yang harus diperbaiki oleh ahli Torah dan orang Farisi. Tetapi Yeshua tidak menyangkal dan tidak menyanggah bahwa apa yang mereka lakukan terhadap sinagog, yaitu mengembalikan perpuluhan, itu disalahkan oleh Yeshua, saudara-saudara ya. Jadi jangan menganggap Torah tidak berlaku. Banyak gereja yang mengatakan Torah sekarang sudah tidak berlaku, tapi gereja mengutip ayat tentang perpuluhan, sedangkan perpuluhan itu Torah, saudara-saudara ya. Tetapi di sisi lain juga ada orang yang nyinyir, ada orang yang mengatakan pendeta itu tidak berhak untuk menerima perpuluhan. Ya, ada yang begitu. Saya menerima perpuluhan bukan karena mau merampok uang jemaat, tidak. Kalaupun perpuluhan itu melebihi kapasitas, katakanlah, saya kembalikan lagi untuk pekerjaan Tuhan karena saya sudah berhenti berusaha. Saya tidak menimbun kekayaan, karena kekayaan tidak ada artinya bagi saya. Dulu saya seorang pengusaha dan saya sudah tinggalkan usaha saya. Saya sudah komitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terbukti gereja ini saya membangun, walaupun jemaat banyak memberikan persembahan. Saya terima kasih kepada jemaat yang sudah ikut membantu membangun
gedung gereja ini. Tetapi kan kalau hanya semata-mata dari jemaat sangat tidak memungkinkan. Ada uang saya pribadi ketika orang memberikan saya berkat. Dan itu semua saya kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mau memberi saran kepada orang yang nyinyir tentang pendeta menerima uang dari jemaat. Oke? Anda melarang saya menerima uang dari jemaat sementara saya tidak berusaha. Saya ingin tanya apa solusinya bagi saya. Untuk saudara yang nyinyir, yang anti dengan perpuluhan. Saya pikir kalau Anda tidak mau mengembalikan perpuluhan, tidak masalah. Itu hak saudara, uang saudara. Bukan milik orang lain. Jadi semua ada di kuasaan saudara. Kalau saudara yang menguasai uang saudara, saudara mau berikan kepada orang miskin, go ahead, silakan, itu hak saudara. Apa yang saya sampaikan ini adalah firman. Ya, sekali lagi saya tidak menimbun kekayaan dan saya tidak mencari uang. Karena saya sudah berhenti usaha. Saya kalaupun mendapatkan uang, saya pikirkan bagaimana untuk saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menimbun kekayaan. No, sama sekali tidak. Jadi kalau saudara yang di Facebook ini nyinyir, pendeta dilarang menerima uang dari jemaat, oke. Kalau saya makan kira-kira uangnya dari mana? Kalau saya beli sesuatu, kalau tidak boleh menerima uang dari jemaat. Sedangkan saya sudah tidak berusaha. Apakah saya membeli sesuatu bisa menggunakan daun? Kan tidak, semua menggunakan uang. Saya tidak mungkin pergi ke pasar dan mengatakan, Bu, saya mau beli sayurnya, saya pendeta, ini saya bayar pakai daun. Kan tidak mungkin begitu, saudara-saudara. Ya, tentu pakai uang juga. Ya kan? Jadi saya meminta solusi lah. Kalau saudara memang tidak mau mengembalikan perpuluhan, tidak masalah. Tapi jangan mengatakan kalau pendeta meminta uang dari jemaat, itu merampok. Saya tidak pernah meminta. Ya, kalau jemaat mengembalikan perpuluhan itu karena mereka sudah siap untuk diberkati. Ini berbicara tentang kesiapan kok. Kalau memang saudara diberkati, semua itu ada input-output. Ya, rumah misalkan. Inputnya apa? Saudara beli barang-barang dari luar. Outputnya apa? Ada sampah. Sepeda motor, mobil, ada inputnya apa? Bensin. Outputnya apa? Knalpot. Semua ada input-output. Saudara makan, ya, itu input. Ada outputnya? Ada. Kalau setiap pagi saudara pergi ke kamar mandi untuk bertapa sejenak, itu outputnya. Jadi soal keuangan pun begitu. Kalau saudara mengalirkan keuangan, apalagi untuk orang-orang yang susah, saudara akan diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau, tidak apa-apa, tidak masalah. Dan tidak ada paksaan untuk hal itu, karena semua ada di bawah kekuasaan saudara. Jadi di sini kita melihat bagaimana Zakai yang orang berdosa ketika dia didatangi Yeshua, dia merasa bahwa saya ini orang yang berdosa, mungkin dulu juga ngompasi orang karena dia sebagai pemungut cukai. Dia bilang, setengah dari hartaku aku sumbangkan kepada orang miskin, dan kalau ada yang merasa aku rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Itu Torah, saudara-saudara. Ya, artinya di dalam perjanjian baru ada Torah. Yang kedua tentang Sabat. Saya mengajak saudara untuk membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat. Apakah ada Torah di dalam perjanjian baru? Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, dan dia datang ke Nazaret tempat dia telah dibesarkan, dan pada hari Sabat sesuai dengan kebiasaannya dia masuk ke sinagoga dan berdiri untuk membaca. Jadi ayat ini mengungkapkan Yeshua biasa kalau hari Sabat ada di sinagoga. Ya, Sabat itu artinya Sabtu. Itu ada Yom Rishon, Yom Seni, Yom Selisi, Yom Revi'i, Yom Kamisi, Yom Sisi, Yom Sabat. Jadi hari Sabtu itu adalah Yom Sabat. Ya. Nah, namun Sabat itu artinya apa? Perhentian. Jadi orang yang menyediakan waktunya untuk Tuhan. Jadi kalau saudara mau bersabat hari apa saja tidak masalah. Saudara mau hari Sabtu, go ahead. Makanya Gereja Pemulihan Firman
yang saya pimpin ini tidak melarang. Saudara mau ibadah Sabtu, monggo. Saudara mau ibadah Minggu, silahkan. Saudara mau ibadah hari Senin, go ahead. Tidak ada larangan, mau hari apa saja. Karena Yahweh menciptakan semua hari itu baik adanya, ya. Jadi itu kebiasaan Yeshua pada hari Sabat ada di bait suci, di sinagog. Kemudian kita melihat lagi masih di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, dan dia turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galil atau Galilea, dan dia mengajar mereka pada hari-hari Sabat. Jadi di sinagog Yeshua mengajar, ya. Nah, kok Yeshua mengajar di sinagog? Memangnya dia guru. Sebagaimana kita ketahui di dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar sebab akulah dia. Yeshua disebut sebagai guru. Bahkan kalau saudara membaca di dalam kitab Ibrani, maka saudara akan mengetahui bahwa Yeshua itu adalah sebagai imam besar juga. Lalu kapan Yeshua belajar sehingga dia bisa disebut sebagai imam, sebagai guru, ya? Sebagaimana kita ketahui bahwa Yeshua pada saat usia setelah 12 tahun sampai usia yang ke-30, artinya 18 tahun lamanya, kita tidak pernah membaca di dalam kitab suci apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yeshua selama itu. Ada orang yang mengatakan pada saat 18 tahun lamanya itu Yeshua mengembara ke India katanya. Itu tidak benar. Yang benar selama 18 tahun Yeshua belajar Torah, ya, dari para rabi. Karena memang Yeshua bisa disebut guru, disebut sebagai imam, bukan guru dan imam abal-abal, saudara-saudara, ya. Dan di sini kita melihat, saya garis bawahi bahwa pada hari Sabat Yeshua mengajar dan Yeshua ada di Bait Elohim. Artinya bahwa Torah itu masih ada di dalam Perjanjian Baru. Kemudian yang berikut tentang 7 hari raya. Ya, saya akan menyampaikan rangkuman. Saya rangkum saja supaya cepat, saya sudah tulis-tulis kemarin tentang 7 hari raya. Sebagaimana kita baca di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23, di sana satu pasal itu mengungkapkan tentang 7 perayaan. Tertulis ada 46 kata harus dan 4 kali tertulis dilakukan turun-temurun. Nah, apa saja? Karena ini melalui video, nanti pada saat ulangan saudara bisa mengulang kembali, saudara bisa mencatat, tetapi saya akan bacakan rangkumannya supaya cepat. Hari raya yang pertama adalah Pesak atau Paskah, jatuh pada tanggal 14 Nisan. Itu bisa saudara lihat pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari Imamat pasal yang ke-23, di mana di sana mengungkapkan tentang malaikat membunuh anak-anak sulung. Dan ini berbicara tentang kematian Yeshua, karena ketika malaikat maut itu berjalan pada malam hari, kemudian melihat pintu ambang atas, ambang kanan kirinya ada olesan darah anak domba, maka orang yang ada di dalamnya, anak sulungnya tidak mati. Tetapi yang tidak ada olesan darah, maka anak sulungnya mati. Dari anak sulung budak sampai anak sulung Firaun atau Paro. Ini berbicara tentang kematian Yeshua. Jadi semua 7 perayaan itu mengacu kepada Yeshua, saudara-saudara, ya. Di mana pada saat itu Yahweh ingin membebaskan bangsa pilihannya dari perbudakan di Mitsraim. Nah, ketika kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Saudara yang dulunya suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tiba-tiba saudara bisa mempunyai keinginan untuk berhenti melakukan itu. Itu karena saudara lahir baru, karena Yeshua HaMashiach masuk di dalam hati saudara. Yang kedua adalah perayaan roti tidak beragi. Itu 1 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 15 Nisan.
Ini mengungkapkan tentang keluarnya bangsa Yahudi dari Mitsraim dengan tergesa-gesa sehingga mereka tidak makan roti yang beragi, tetapi yang mereka makan adalah roti yang tidak beragi. Dan ragi ini berbicara tentang dosa. Artinya bahwa Yeshua itu sebagai roti hidup yang tidak berdosa. Kalau kita bisa menerima dia dalam tanda petik memakannya sebagai kehidupan kita, firman Elohim katakan manusia bukan hidup oleh roti saja, melainkan oleh firman. Ketika firman itu menghidupi kehidupan saudara, maka saudara memiliki jaminan kepastian keselamatan. Itulah perayaan yang kedua, roti tidak beragi. Perayaan yang ketiga adalah perayaan buah sulung, di mana pada saat itu Yahweh berjanji untuk memberkati bangsa pilihannya. Dan ini berbicara tentang Yeshua yang bangkit sebagai yang sulung. Dan itu sesuai yang tertulis di dalam 1 Korintus 15. Saya ajak saudara untuk membuka ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Di sana berbunyi, namun sekarang Hamasya telah dibangkitkan dari antara yang mati, dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Sebab bahkan sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan di dalam Hamasya. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamasya sebagai buah sulung, kemudian mereka yang adalah milik Hamasya pada waktu kedatangannya. Jadi perayaan buah sulung ini mengungkapkan sebagai perlambang kehidupan perjanjian baru, di mana Yeshua adalah satu pribadi yang bangkit pertama kali. Dan setelah itu bagi semua orang yang beriman kepadanya, nanti ketika Yeshua Hamasya datang kembali untuk yang kedua kali, kitab suci katakan nanti orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, kuburannya akan terbelah dan akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita yang masih hidup tidak perlu harus mati terlebih dahulu, tetapi Tuhan akan mengubah dalam sekejap seperti tubuh malaikat, kemudian kita terangkat ke sorga bersama dengan Tuhan. Itu perayaan yang ketiga. Kemudian perayaan yang keempat adalah Pentakosta atau Shavuot. Ini adalah 50 hari setelah perayaan buah sulung, jatuh pada bulan Siwan. Kemarin baru kita merayakannya, dan itu berbicara tentang turunnya Torah di dua loh batu dari Yahweh untuk umatnya. Dan ini berbicara tentang Ruah Elohim yang turun di dalam dua loh hati kita. Jadi Yeshua itu sebagai Torah yang hidup, Yeshua sebagai dafar, artinya firman yang hidup, itulah Yeshua, saudara-saudara. Dan perayaan yang kelima adalah perayaan peniupan Nafiri, yaitu peniupan sangkakala. Ini jatuh pada tanggal 1 Tisri yang disebut dengan Rosh Hashanah atau kepala tahun. Ini masa anugerah yang jatuh sejak kematian Yeshua sampai datang kembali untuk yang kedua kali. Ini yang disebut dengan masa akhir zaman, di mana Yeshua akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala atau meniup shofar, meniup nafiri. Jadi semua perayaan-perayaan itu mengacu kepada Yeshua Hamasya. Perayaan yang keenam adalah perayaan pendamaian yang jatuh pada tanggal 10 Tisri, juga sering disebut sebagai perayaan Yom Kippur, di mana imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Dan ini juga berbicara tentang Yeshua sebagai imam besar, sebagai juru damai antara manusia dengan Elohim, ya. Karena memang hanya satu saja perantara antara manusia dengan Elohim sejak manusia sudah jatuh di dalam dosa, yaitu manusia Yeshua Hamasya. Karena apa? Dia adalah Elohim yang berwujud manusia, bukan 100% manusia, tetapi 100% berwujud manusia. Bisa saja dia disebut manusia, tetapi dia bukan 100% manusia. Ya. Kemudian perayaan yang terakhir, yang ketujuh adalah perayaan Tabernakel atau perayaan Sukot yang dirayakan selama 1 minggu dimulai pada tanggal 15 bulan Tisri.
ini berbicara tentang perlindungan Yahweh via tiang awan dan tiang api. Dan ini berbicara ketika pada saat perayaan itu Yeshua dilahirkan di Migdal Eder. Jadi 7 perayaan ini semua mengacu kepada Yeshua HaMashiach. Dan di dalam perjanjian baru Yeshua merayakan Pesak, saudara-saudara. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-26, kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan baca demikian bunyinya. Dan pada hari pertama roti tidak beragi. Perhatikan, ini perayaan roti tidak beragi juga ditulis. Datanglah para murid-murid Yeshua seraya berkata kepadanya, "Di manakah engkau mau kami mempersiapkan bagimu untuk makan Pesak?" Dan dia berkata, "Pergilah ke kota kepada seseorang dan katakanlah kepadanya, Guru berkata, saatku sudah dekat, aku akan melaksanakan Pesak dengan murid-muridku bersamanya." Dan para murid melakukan sebagaimana Yeshua telah berpesan kepada mereka, dan mereka mempersiapkan Pesak itu. Jadi Yeshua merayakan Pesak, saudara-saudara ya. Nah sekarang ini kita mengenal ada doktrin gereja, bukan doktrin firman. Maka ada istilah Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, kemudian apa? Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi ya, dan sebagainya. Itu semua tidak ada di dalam kitab suci. Kemudian kita melihat murid-murid juga merayakan Pentakosta. Ini Pentakosta adalah satu di antara 7 perayaan yang saya sudah sebutkan tadi. Kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-1. Di sana dikatakan, dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Hari Pentakosta tiba. Ini bukan hari merayakan pencurahan Roh Kudus, tetapi ketika mereka sedang merayakan hari raya Pentakosta, Ruach HaKodes turun. Itu yang benar demikian. Dan kita melihat Rabi Saul juga merayakan Pentakosta. Kita membuka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, sebab Rabi Saul telah memutuskan untuk berlayar melalui Efesus supaya baginya tidak akan membuang waktu di Asia, karena dia bersegera untuk berada di Yerusalem pada hari Pentakosta jika hal itu memungkinkan baginya. Jadi para rasul pun masih merayakan 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Tetapi saya melihat bahwa orang Kristen yang masa kini karena sudah berbau Helenis, maka yang dirayakan justru yang tidak tertulis dalam kitab suci untuk dirayakan. Misalkan kematian Tuhan yang disebut Jumat Agung, ya, kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih, padahal Isa dengan Yeshua itu beda. Saudara bisa lihat video saya yang lain. Saya katakan bahwa antara Yeshua dengan Isa itu beda, karena tidak ada orang Arab yang bernama Isa. Saya pernah menyelidiki, saya lupa referensinya, bahwa Isa itu sebetulnya bentuk ejekan terhadap Yeshua. Kemudian Pentakosta, kemudian Natal, itu pun dirayakan pada tanggal 25 Desember. Jadi 7 hari raya yang dirayakan pada gereja yang berbau Helenes itu secara nyata adalah Pesak atau Paskah. Itu pun dianggap sebagai hari kebangkitan, padahal Pesak itu hari kematian. Kalau hari kematian sekarang ini dirayakannya Jumat Agung. Ini salah, Jumat Agung itulah Pesak sebetulnya. Ya. Kemudian Pentakosta, itu pun lupa linknya bahwa sebagai turunnya Torah di dalam bangsa Yahudi karena mereka menyembah kepada berhala, dan itu berbicara tentang turunnya firman di dalam roh hati kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah tabernakel, karena pada saat tabernakel itu Yeshua lahir, juga lupa linknya, sehingga dirayakan pada tanggal 25 Desember, padahal secara geografis tanggal 25 Desember di Israel sana sedang musim salju, jadi tidak mungkin ada
para gembala yang sedang menggembalakan kambing domba di padang, mereka pasti akan kedinginan. Ya. Kemudian tentang masalah yang selanjutnya yang keempat, yaitu tentang nama Tuhan. Yahweh itu identik dengan Torah, Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus yang selama ini dikenal di Indonesia identik dengan kasih karunia. Tetapi kita melihat bagaimana Yeshua menyatakan dirinya sebagai Yahweh. Contohnya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan Ani wahaf echad, aku dan Bapa itu satu. Artinya bahwa Yeshua itu Yahweh, ya. Artinya bahwa Yahweh yang dianggap hanya ada di dalam perjanjian lama sebetulnya ada di dalam perjanjian baru. Kemudian di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Di sana di dalam Brit Kadasa berbunyi Laken amarti lakem kita mutu fakato tekem ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tekem. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, fiki anihu, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa yang dimaksud Yeshua dengan dia? Tidak lain adalah Yahweh, ya. Jadi Yeshua itu mengajarkan tentang Yahweh, bahwa dirinya adalah Yahweh. Artinya nama Yahweh yang dianggap identik dengan perjanjian lama ada di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kemudian yang kelima, perjanjian lama identik dengan kekerasan oleh Yahweh, sedangkan perjanjian baru identik dengan kasih oleh Yeshua. Yahweh itu membunuh, jadi kejam begitu ya. Sebetulnya ketika Yahweh membunuh manusia itu karena manusia itu melanggar firman. Yahweh itu bukan jahat, tetapi karena manusialah yang jahat tidak mau mendengarkan perintahnya, sehingga Yahweh marah dan dibunuhnya. Ini berbicara tentang ketegasan Elohim yang tidak bisa dipermainkan manusia. Contohnya tentang kasus Uza saja. Saya ajak saudara untuk membuka di dalam kitab 2 Samuel 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, dan ketika mereka tiba di tempat pengirikan Nahon, lalu Uza mengulurkan tangannya pada tabut Elohim dan memegangnya, karena lembu-lembu itu hampir membalikkannya. Kemudian murka Yahweh menyala-nyala terhadap Uza, dan Elohim membunuhnya di sana karena kesalahannya, dan dia mati di sana di dekat tabut Elohim. Jelas ayat ini mengatakan Yahweh Elohim membunuhnya karena kesalahannya. Jadi bukan karena Yahweh itu kejam, karena kesalahannya. Lalu kesalahannya di mana? Untuk tabut Elohim ini sebetulnya siapa saja yang mendekat itu harusnya tidak boleh sembarang orang. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 3 dikatakan apa? Mereka menaikkan tabut Elohim itu ke atas sebuah kereta baru dan mengangkatnya dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Maka Uza dan Ahyo anak-anak Abinadab menuntun kereta baru itu. Jadi ini satu pelanggaran, karena tabut Elohim, tempat di mana Yahweh seringkali hadir di tengah umat-umatnya, di tabernakel pada saat mereka ada di perjalanan dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian, Yahweh sering hadir di situ, dan itu adalah tempat yang maha kudus. Jadi seharusnya tidak mendekat dan tidak menuntun tabut. Ini suatu kesalahan, saudara-saudara. Karena apa? Tabut itu seharusnya diusung, bukan ditaruh di atas pedati. Contohnya ada ayatnya di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ini ya. Ayat 10 sampai 15 saya akan baca yang demikian bunyinya. Dan haruslah mereka membuat sebuah tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya serta 1,5 hasta tingginya. Dan haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Haruslah engkau menyalutnya di bagian dalam dan di bagian luar. Dan engkau harus membuat bingkai emas di sekelilingnya.
Dan haruslah engkau menuang 4 gelang emas baginya, dan engkau harus memasangnya di atas keempat kakinya, dan 2 gelang berada pada sisi yang pertama, dan 2 gelang berada pada sisi yang kedua. Dan haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia, dan engkau harus menyalutnya dengan emas. Dan haruslah engkau memasukkan tongkat pengusung itu ke dalam gelang-gelang pada sisi tabut itu untuk mengusung tabut itu dengannya. Haruslah tongkat-tongkat itu berada di dalam gelang-gelang tabut itu. Tongkat-tongkat itu tidak boleh lepas darinya. Jadi kalau seperti yang ada di belakang saya ini, itu gambaran tabut Elohim kan ada tempat pengusungnya. Itu tidak boleh dilepas dan itu harus diusung. Bukan ditaruh di pedati. Itu sudah merupakan satu pelanggaran. Dan siapa yang mendekat itu harus dikuduskan terlebih dahulu. Di dalam Keluaran pasal yang ke-28 ayat 43 dikatakan, dan haruslah hal-hal itu dipakai oleh Aharon dan anak-anaknya pada saat mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau pada saat mereka datang mendekat ke mezbah untuk melayani di dalam kekudusan, agar mereka tidak menanggung kesalahan dan mati. Itulah suatu ketetapan terus-menerus baginya dan bagi keturunan sesudahnya. Jadi untuk tabut Elohim ini tidak sembarang orang mengusung, harus dikuduskan dulu orangnya. Seperti dulu pada saat di kemah tabernakel kan, tidak semua orang bisa masuk, saudara-saudara. Karena kalau orang masuk ke kemah tabernakel di ruang maha kudus, sementara orang itu tidak kudus, maka orang akan mati. Ya, jadi Uza ini sudah melakukan pelanggaran, dia berani juga mengulurkan tangannya seolah-olah untuk menolong tabut Elohim agar tidak tergelincir. Secara akal manusia benar, tapi itu merupakan satu pelanggaran sehingga membuat Yahweh marah. Ya, kasus Uza. Kemudian kasus ketika Yahweh memerintah untuk membunuh penduduk pribumi. Kenapa ketika bangsa Yahudi dalam perjalanan dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian, mereka harus melewati perkampungan orang asing, misalkan semua yang ada di situ harus dibunuh. Karena hukumnya pada saat itu jika mereka tidak membunuh, ya mereka dibunuh. Dan satu-satunya yang harus dilewati ya di situ, mau tidak mau, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, agar bangsa Israel tidak menyembah berhala. Kenapa? Karena Yahweh adalah Tuhan yang maha cemburu. Kita membuka di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, Kilo tistakawe, leel akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan, dia adalah Elohim yang cemburu. Jadi kecemburuan Elohim agar bangsa pilihannya ini tidak menyembah kepada sesembahan lain, itu membuktikan betapa cinta kasihnya Yahweh kepada bangsa pilihannya. Tidak mau diduakan. Ini sudah bicara soal naluri, saudara-saudara. Jadi kalau ada satu pengajaran bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu, ini bukan datang dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan naluri, ya. Sekarang kalau saya tanya, perempuan mana di seluruh dunia ini yang mau dimadu? Tidak ada, saudara-saudara, ya. Jadi kalau berbicara ada seorang perempuan, saya bahagia kok suami saya memiliki istri yang lain, kami bisa tidur satu kamar dan sebagainya. Itu bukan sifat manusia yang sesungguhnya. Sifat manusia yang sesungguhnya dia tidak mau suaminya memadukan kepada perempuan yang lain, ya, karena Yahweh tidak ingin diduakan. Kemudian hal yang selanjutnya yang dilenyapkan oleh Yeshua itu Taurat, bukan Torah. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu Taurat Mose. Makanya di dalam kitab Efesus pasal yang kedua mengatakan demikian. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Di sana berbunyi, dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Taurat tentang perintah-perintah di dalam dogma-dogma, supaya dia menciptakan keduanya sebagai satu manusia baru di dalam dirinya sendiri dengan membuat damai sejahtera. Kalau saya membaca di dalam
kitab Brit Kadasa di sana berbunyi Hubitel et Torat Hamitzwot sebakukim kedei livro boatsmo et hasnayim le adam kadas ekhat ufhak la asot salom. Jadi ayat ini kalau saya membaca dari kitab berbahasa Ibrani, maksudnya dia atau Hamasya telah menyebabkan orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi menjadi satu dengan memberikan hidupnya sendiri, yaitu merobohkan tembok kebencian, berdamai antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Maka dari itu pada saat Yeshua akan ditangkapkan, Kepa marah, kemudian dia mengambil pedang memotong telinga Malkus. Apa yang dikatakan oleh Yeshua di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-51 sampai 52 dikatakan apa? Dan tampaklah seseorang dari mereka yang bernama Yeshua menghunus pedangnya seraya merentangkan tangan dan sambil menyerang seorang hamba imam besar, ia menebas telinganya. Kemudian berkatalah Yeshua kepadanya, kembalikanlah pedangmu ke sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang mereka akan binasa oleh pedang. Jadi di sini kita melihat bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi, potong telinga ganti potong telinga, tetapi harus mengampuni karena Yeshua telah menyediakan dirinya mati di atas kayu salib, tujuannya supaya perseteruan itu dihilangkan, ya. Itu maksud ayatnya demikian. Jadi kita melihat ketika Yeshua disiksa, kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Dan Yeshua berkata, ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa. Dan mereka membuang undi untuk membagi jubahnya. Jadi ketika Yeshua disiksa, Yeshua juga mengampuni mereka. Kenapa? Karena memang dirinya sudah dipersiapkan untuk menjadi penyatu antara kejahatan dengan ketidakjahatan, supaya yang jahat itu menjadi tidak jahat. Ya, karena apa? Kejahatan kalau dibalas dengan kejahatan, maka kualitas dan kuantitas kejahatan akan semakin besar. Jadi kitab suci mengungkapkan bahwa kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang hidupnya jahat sekarang mentang-mentang dan dia merasa tidak ada yang berani ngelawan dia, tunggu waktunya. Kalian akan menghadapi bahaya besar. Karena yang Anda hadapi bukan manusia yang bisa Anda lecehkan, tetapi yang Anda hadapi adalah Tuhan yang menjadi hakim di antara kalian. Hati-hati saudara, ya. Kemudian yang selanjutnya, Yahweh juga ada di dalam perjanjian baru. Tadi saya katakan Yahweh itu identik dengan perjanjian lama, sedangkan Yeshua identik dengan perjanjian baru. Tapi saya katakan bahwa Yahweh ada di dalam perjanjian baru. Saya ingin saudara untuk melihat video yang singkat ini sebentar. Dan ini sebagai bukti bahwa Yahweh yang dianggap Torah ada di dalam perjanjian baru. Artinya Torah ada di dalam perjanjian baru. Kita saksikan bersama videonya. Jesus. We've been talking about the scripture today, and we've been talking about two books. These two books. It's interesting. Both Islam and Christianity are absolutely dependent on their scriptures. They are what we call scriptured religions. Islam is absolutely dependent on this book. It's very difficult to understand. When you read it, you can see stories don't begin, stories don't end. There's only one complete story in the entire Quran, that's Surah 12. Whereas you look at this book, it's full of stories that begin and end. Every story begins and ends. You can follow the whole premise of what God is doing right through mankind, from Genesis all the way to Revelation. When you take a look at these two books, you can see that this is always pointing to one man. Right from the very beginning, pointing to who this person was going to come in the line of Eve. And it was who that person is going to be, the Son of God. He's known as the Son of Man. He's known as, yes, Yahweh. That's interesting, because that was one of the criteria that you demanded. Yahweh must be found in both books. Yahweh is found 6,823 times in the Old Testament. It's also found in the New Testament. What do you think Jesus was saying when they asked him who Abraham was in John chapter 8, verse 58? Jesus says, before Abraham was, Ego eimi, Yahweh, I am who I am. See, Jesus does use the name of God, Yahweh. But he doesn't just pronounce it.
as Jews are not permitted to do. He claimed it for himself. He was claiming to be Yahweh. And that's why the Jews picked up stones to stone him. Where do you find Yahweh in this book? Bingo, you've just destroyed any premise. Yahweh is not found here. The name that is found here is Allah, the God. Only one can be Yahweh. You say Yahtir, I say Yahweh al-Akbar. God is the greatest. You may have the greater, but we've got the greatest. And that's why I ask every one of you, look at the two books, but make sure you understand what is waiting for you, because this book is all full of redemption. And it's not a thing that you do. It's not a thing that you can do. As I said earlier, this has all been done by you, by Yahweh. His name is Jesus. And if there's anything you hear tonight, I hope you fall in love with this book, as I have. But I hope you fall in love with the man behind the book, the Word of God. We've been asking all the way through, the Bible or the Quran, which is the Word of God? Not a Word of God, the Word of God. I'm going to end and say this is not the Word of God. This is a Word of God, but it all points to the Word of God, Jesus Christ. What a word for today. That Word did take on flesh and dwelt among us. That Word did live for 33 years. That Word did die and rise again. Come on home. That's all I can say. Come on home to that Word, the true Word of God. God bless you. Amen. We'll see you later. Oke, saudara sudah nonton semuanya. Sekarang coba perhatikan. Kenapa Yahweh ada di dalam perjanjian baru? Karena di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran pasal 15, ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan, ya kalau saya membaca di dalam kitab Torah berbunyi, Yahweh yimlok leolam waed. Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena pribadi Yahweh kekal, maka dia memerintah kekal. Ya. Tapi kalau kita melihat di dalam perjanjian baru tidak ada, itu bukan karena Yahweh sudah tidak ada di perjanjian baru, karena yang Anda baca adalah kitab suci dari bahasa Yunani atau dari bahasa-bahasa yang lain. Kalau saudara membaca dari yang bahasa Ibrani, nama Yahweh tidak pernah hilang. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Yunani, sejak Septuaginta, yaitu perjanjian lama dalam bahasa Yunani, nama Yahweh sudah diganti dengan Kurios. Dan kalau memang benar bahwa kitab suci aslinya perjanjian baru dalam bahasa Yunani, saya bisa katakan Moshe, Daud, Abraham, Yitzhak, Yakov, Daniel, Gideon, Simpson, dan ada banyak nama-nama lain yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama, namun tertulis juga di dalam kitab suci perjanjian baru. Mereka lebih hebat dari Yahweh, karena namanya masih bisa ditulis dalam perjanjian baru, sementara Yahweh yang hidup kekal, pribadinya kekal, bisa hilang. Tidak masuk akal kan kalau dipikir. Jadi saudara jangan terpukau dengan doktrin gereja. Kitab suci kembali kepada firman yang benar, ya. Kemudian di dalam perjanjian baru, Yeshua juga mengajarkan untuk mengasihi Yahweh. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dikatakan apa? Wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Eloheka bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Yeshua saja di dalam kitab perjanjian baru mengajar murid-muridnya untuk mengasihi Yahweh. Nah, Anda yang mengaku sebagai murid Yeshua, tetapi Anda tidak mau menurut ajaran Yeshua, lalu saudara menjadi muridnya siapa? Kemudian di dalam satu lagi, sebagai ayat yang terakhir, di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-17. Kitab Yohanan pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan apa? Hodati et simka la anashem asher otam natata li min haolam lecha hayu wa atan natatam li wahem imraka yin soru. Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firmanmu. Di sini dikatakan, aku telah menyatakan namamu, hodati et simka. Aku telah menyatakan. Menyatakan itu dari kata dasar nyata. Artinya Yeshua menyatakan nama Yahweh, membuat nama Yahweh nyata.
bukan mengguremkan atau menghilangkan seperti yang dilakukan oleh para teolog-teolog Indonesia yang melebihi pintarnya daripada Yeshua. Firman Tuhan loh yang ngomong, saudara-saudara. Bagaimana Yeshua menyatakan, bukan mengguremkan atau menghilangkan. Dan yang dinyatakan adalah namamu, Hodati et Simka. Bukan sebutanmu, tapi namamu yang diajarkan, yang dinyatakan. Jadi pemahaman-pemahaman keliru tentang firman, sehingga seolah-olah tidak ada benang merah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara sekarang sudah tahu, bolehkan itu. Saudara jangan terikat dengan doktrin gereja, ini adalah masa anugerah, masa kasih karunia. Betul, tetapi di kasih karunia itu ada Torah. Ya, saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang firman karena sudah cukup panjang juga firman yang saya bawakan. Tetapi biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan saudara, bahwa di dalam perjanjian baru ada Torah, di dalam perjanjian lama ada kasih karunia. Terima kasih saudara sudah menonton video ini. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih saudara sudah nonton video ini. Biarlah kalau saudara yang nonton ini saudara diberkati, saudara bisa klik like dan share kepada yang lain, dan jangan lupa klik juga subscribe dan loncengnya supaya itu bisa menambah untuk memacu kami kembali memproduksi firman di YouTube untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudara sekalian. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk pagi ini yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan memberi kesempatan untuk kami memahami kebenaran firman, bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisah-pisahkan, karena Engkau tidak terpisah satu dengan yang lain, dan tidak ada juga setelah perjanjian baru ada kitab lain yang menyempurnakan, karena antara perjanjian lama dan perjanjian baru ini menjadi satu ikatan, satu kesatuan yang sudah sempurna dan sudah teruji. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami, berkati semua aktivitas kami untuk kemuliaan bagi namamu. Jauhkan dari segala sakit penyakit, Engkau pagari dan bentengi dengan pagar berapi dari sorga, sehingga ketika ada virus-virus yang berterbangan dan kemudian mendekat kepada umat-umatmu, maka virus itu akan terbakar oleh anugerah dari Tuhan. Sekarang berkatilah kami, karena kami telah siap menerima berkat daripadamu. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yishmereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem lika shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang lakukanlah aktivitas dalam kehidupan saudara dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Hamasya Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua Hamasya datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Haleluya.